Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera dan kebahagiaan lainnya. Kali ini saya akan mengambil materi tentang filosofi pantang menyerah. Ini berkaitannya dengan roda berputar. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya sering menemui, mohon maaf, banyak di antara pasien-pasien saya itu yang kemudian stres, menjadi terlalu terlalu semacam paksaan, semacam keharusan begitu, sehingga apa? Dia ini menjadi kagum, menjadi takut salah, takut keluar dari kalahnya, menyerahnya, putus harapannya. Nah ini kalimatnya begini. Jangan, ini sering ini di pelatihan motivasi, kalimat ini sering disampaikan. Jangan pantang menyerah, pantang kalah. Ini apa? Menyebabkan diri kita ketika kalah, ketika kita gagal dan sejenisnya, menjadi suatu hal yang seakan-akan salah total. Padahal, ya, ini contoh mobil atau sepeda motor itu pantang mundur, seperti orang berjuang yang sering menjadi slogan pantang mundur, pantang menyerah, harus menang gitu kan. Padahal ketika posisi mobil itu sudah di dalam, tidak bisa maju, ada halangan, ada larangan, ada kendala yang kemudian itu tidak mungkin maju, atau di garasi aja ya, di garasi. Ayo coba pantang mundur. Mobilnya nobro itu. Ketika mundur menghasilkan kemajuan, mundur memberikan kemanfaatan yang lebih besar, maka mundurlah, jangan takut. Mundur sedikit, kemudian berganti haluan, maju lagi. Hidup tidak harus jalan lurus, belok. Ketika belok itu memberikan manfaat kepada yang lebih baik dan mengarah kepada tujuan, maka beloklah. Kemudian lurus lagi. Ini yang fatal. Ketika orang pantang menyerah, pantang mundur, sehingga pada saat dia kalah, tidak mau kalah, mati kita. Makanya ada wasit yang kemudian menjadi penengah. Ketika lawan bertarung itu sudah kondisi tidak layak, maka diputuskan kalah. Karena apa? Kalau tidak, maka kekalahan akan bisa menghasilkan kematian. Ini yang bahaya. Mending kalah, mending menyerah, kemudian menyiapkan diri, tarung lagi, maju lagi, berjuang lagi. Nah, ini filosofi yang sering menghasilkan kesetresan, kesakit jiwaan pada banyak pasien yang saya tangani. Nah, ini tiba-tiba kok muncul untuk saya menyampaikan ini, untuk pembelajaran kita bersama, termasuk saya. Ini berkaitan dengan filosofi roda berputar. Kadang roda itu di atas, kadang roda di bawah, benar. Tapi yang perlu menjadi catatan kita bersama, bahwa roda di atas dan roda di bawah ini diperbolehkan ketika membawa kemajuan. Jangan rodanya di atas, rodanya di bawah, muter aja, tetapi statis, jalan di tempat. Ini yang diupayakan jangan, terkecuali untuk olahraga, untuk pemanasan, untuk relaksasi. Tetapi roda di atas, roda di bawah itu harus membawa gerakan mobil, gerakan sepeda motor, atau gerakan kita itu maju. Ini makna filosofi kadang roda di atas dan roda di bawah itu menjadi suatu hal yang wajar, konstruktif ketika membawa kemajuan. Ini terkait juga dengan beberapa filosofi yang sering beredar, di mana banyak filosofi, banyak peribahasa, banyak pepatah, kata mutiara atau nama lainnya yang itu kadang salah tanpa terasa. Ada kaitannya sama ini. Kalah dan menang adalah hal yang biasa. Ini kelihatannya lugas, benar kayaknya, untuk menerima kekalahan ketika bertanding, ketika berjuang, ketika berusaha yang lain. Tapi sebetulnya ada hal yang kurang di dalam pepatah ini. Ketika kalah dan menang menjadi suatu hal yang biasa, tidak menimbulkan greget bertarung, maka kalimatnya sebaiknya diganti. Menang adalah hal yang biasa dan kalah menjadi hal yang tidak biasa.
Yang terjadi adalah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, dan lain-lain menjadi suatu hal yang biasa, menjiwa, menjadi perilaku yang biasa kita lakukan. Nah, ini banyak filosofi-filosofi kata mutiara yang sudah saatnya direkonstruksi sesuai zamannya. Ini banyak. Saya kasih satu contoh saja diantaranya yang sering itu diulang-ulang oleh pembicara ataupun narasumber pemberdayaan dan lain-lain, terutama di kalangan spiritual. Kita itu hidup seperti wayang. Apa jare, apa terserah dalangnya. Manusia seperti wayang. Mungkin kalau dulu ya, karena zamannya dulu era hierarki kerajaan. Nah, kemudian Toto Kromo dan lainnya masih melekat. Pada hakikatnya manusia itu jangan seperti wayang. Apa jare yang menjalankan, tidak punya kemandirian, tidak punya jati diri. Kita itu bisa jadi sebagai wayang, tetapi juga menjadi dalang, bisa menjadi produser, bisa menjadi penulis skenario, bisa menjadi sutradara, dan bisa menjadi yang lain-lainnya, atau pemilik modalnya tinggal mempekerjakan kru sutradara, skenario-nya dan lain-lainnya. Inilah manusia, tidak sama dengan wayang yang dikeplek-keplek begitu, dimasukkan kotak, ditutup, tidak bermain. Jangan begitu. Kadang-kadang boleh menjadi wayang ketika kita berada di bawahan atasan kita, ketika konstruktif, ketika menghasilkan manfaat, jadilah wayang. Tapi ada peran dalangnya, ketika tidak sesuai perintah atasannya, boleh usul, maaf Pak, apa tidak sebaiknya begini ya, kok kiranya ini hasilnya lebih baik. Sampaikan. Inilah manusia, tidak sama dengan wayang. Nah, sedikit membuka suasana hari ini agar punya semangat untuk lebih maju, untuk lebih sehat, lebih konstruktif, lebih bermanfaat bagi diri dan orang lain dan seluruh alam. Salam pagi dari Muslim Kuil Lebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.